Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Kongko Sejarah bersama saya Rahmat HM dan saya masih ditemani Bang Beni Rusmawan, seorang penggiat sejarah yang banyak sekali mengungkap berbagai kisah sejarah yang belum banyak diketahui oleh umum. Dan ini sebenarnya konten Kongko Sejarah kali ini nih cukup dadakan dengan Bang Beni. Karena sebenarnya tadi siang saya baru saya baru ketemu dengan Dinas Sejarah TNI AL karena bulan ini kan bertepatan dengan hari ulang tahunnya TNI Angkatan Laut yang ke-76 di bulan September ini tanggal 10 September ini. Makanya saya main ke Dinas Sejarah TNI AL, saya di sana ketemu Pak Heri, mungkin Bang Beni pernah kenal ya? Ya, kenal. Pak Heri, terus kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang sejarah dan sedikit ya tanggapan juga dari dia mengenai Bang Beni kan mengungkapkan makam Hasibuan dan sebagainya gitu, nanti kita bahas. Nah kebetulan sekali Bang Beni juga tadi lewat dekat sini ya, jadi kita bikin konten sekalian gitu kan, karena biasanya kita bikin konten kan hari Jumat atau hari Sabtu, hari Selasa. Dan bikin aja lah karena kebetulan habis pulang dari Dinas Sejarah katanya. Dan kebetulan. Iya. Dan saya sempat stalking juga Abang nih di Facebook, kan kayaknya banyak ini ya posting dengan TNI AL. Itu mungkin ada kaitannya kali Bang ya dengan waktu Abang berhasil mengungkapkan makam Hasibuan, karena Mayor Hasibuan ini kan memang sangat berjasa di cikal bakalnya TNI AL itu Bang ya. Mungkin bisa diceritain nggak Bang? Apa sih tanggapan dari TNI AL, dan nanti saya coba stalking Facebook Abang nih, banyak sekali Abang berinteraksi dengan orang-orang dari TNI AL gitu. Ya, mungkin gini, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Rahmat tiba-tiba, kebetulan saya ada di dekat sini dari kantor beliau, dari studionya ya, sekalian saya mampir. Karena katanya baru ketemu sama Pak Heri Sutrisno, orang dari Dinas Sejarah Angkatan Laut. Jadi kebetulan ya saya bilang, ya sudah bicara sama Dinas Sejarah gitu. Enggak, sekalian lengkapi aja Bang gitu. Oke, saya bilang saya cuma melengkapi aja. Beberapa hari, berapa bulan, 1 bulan inilah saya cuma memang dekat dengan Dinas Sejarah karena kebetulan mungkin tadi saya mengungkap makam beliau, bukan menemukan tapi mengungkap. Selama ini tidak pernah ada yang ngeh beliau siapa, makamnya ada di tahun 61 waktu beliau meninggal tetap ada. Cuma selama ini sampai kebetulan anak cucunya yang bilang ke saya, hampir 60 tahun tidak ada yang pernah bertanya makam kakeknya di mana atau ayahnya di mana. Kemudian tidak ada yang pernah bercerita apa peran kakeknya atau peran ayahnya dalam perjuangan gitu. Baru kata cucunya baru saya dan ada teman dari penggiat sejarah tim saya yang sebenarnya bukan tim lah, saya dan teman saya Randy itu kita cari-cari dan kita yang tanya-tanya, baru tanya makam kepada keluarganya. Terus kita yang bercerita tentang peran Hasibuan, Pak Hasibuan ini perannya apa aja terutama di revolusi fisik ya, awal-awal 45 sampai 46, di 45 sampai 47, 45, 46, 47 di Jakarta Utara dan sampai Bekasi. Nah, setelah kita ceritain, mereka berterima kasih, baru kita lapor ke Dinas Sejarah Angkatan Laut, yang kebetulan ada beberapa teman media sosial saya yang berdinas di Angkatan Laut. Ben itu kalau memang sudah ditemukan lapor aja ke Dinas Sejarah, karena Dinas Sejarah Angkatan Laut, karena itu penting. Beliau ini sedang ditelusuri juga. Ya kita lapor, kebetulan diserahkanlah kepada Kolonel Pak Heri Sutrisno ini. Ya saya anjang sana ke beliau, kita cerita padanya, ini Pak makamnya, ini tokoh beliau ini apa aja. Beliau juga sudah tahu sebenarnya, karena ada datanya yang beliau sudah pegang. Tapi beliau juga sedang nyari. Terus kita ungkapkan makamnya sudah ada di sini Pak. Kita sudah nemukan, sudah kita cerita ke keluarga juga, dan akhirnya kita hubungkan, maksudnya Dinas Sejarah Angkatan Laut dan keluarga Hasibuan kita pertemukan gitu, karena yang minta teman-teman dari Angkatan Laut, dari Dinas Sejarah bisa supaya nanti bisa dihubungkan dengan keluarga. Kita coba hubungkan, akhirnya bisa, dan ada beberapa foto saya yang dari Dinas Sejarah Angkatan Laut gitu, dari keluarga lah, dari keluarga yang memberi ke saya bahwa mereka secara resmi dapat penghargaan dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Akhirnya mereka ngasih penghargaan langsung diberikan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Marskal TNI Yudo Margono, pada hari Angkatan Laut 10 September kemarin di Cilangkap.
Dan itu sebuah kebanggaan buat kita, buat saya lah terutama. Karena buat saya nama beliau sering disebut, pantaslah dihargai selayaknya gitu loh. Kita nggak berpikir beliau jadi pahlawan nasional, mungkin terlalu jauh, tapi dihargai saja oleh kesatuannya dulu di Angkatan Laut itu udah luar biasa. Karena selama ini bayangkan cucunya atau anaknya sampai bilang 60 tahun nggak ada yang pernah tanya makam beliau di mana, apa perannya. Kita cuma tahu kakeknya itu atau ayahnya hanya tentara. Kemarin yang mewakili Pak Hasibuan menerima penghargaan itu anak dan cucunya. Anak dan cucunya iya. Yang ada di foto, nanti ada di foto Darmawan Said ya, Pak Darmansyah dan Bu Evi. Bu Evi. Nah, itu langsung diserahkan penghargaannya, plakat penghargaannya dari Kepala Staf Angkatan Laut, Marskal TNI Yudo Margono. Oke, sebelum nanti karena banyak juga saya stalking abang ya, mulai dari dengan TNI AL dan sebagainya, mungkin kita bisa tonton nih bang hasil tadi wawancara saya sedikit. Iya boleh. Di part, jadi saya sempat nanya sama Pak Heri itu tentang Pak Hasibuan gitu kan. Kita coba dengerin, coba abang tanggepin pendapat beliau gitu ya. Terkait dengan pertempuran nih Pak, kalau kemarin kan saya sempat bahas dengan salah satu penggiat sejarah itu Bang Beni ya. Ada satu pertempuran itu bisa disebut juga pertempuran pertama proklamasi dan pertempuran pertama BKR Laut yang dipimpin Pak Hasibuan itu di jembatan Kalikrasek. Kalau Bapak tahu kisah itu seperti apa tuh? Ya, itu kan bagian dari awal perang kemerdekaan. Perang kemerdekaan waktu itu kita sudah terbentuk BKR Laut, kemudian baru Sekutu datang. Ya, kan pangkalannya BKR Laut kan di sana di Tanjung Priok kan. Tanjung Priok. Nah, Sekutu itu kan membuat perimeter Pak, karena di situ kan akan banyak bongkar muat militer sehingga harus membersihkan area itu. Ya, area itu ada BKR Lautnya gitu. Nah, ya, makanya ya terjadi ya kalau dua pihak bawa senjata, apalagi kan itunya ya gitu. Makanya kita waktu itu melawan. Dan perlawanan kita juga tidak sendirian. Karena dibantu oleh TKR Jakarta juga, TKR Jakarta membantu juga Pak, sehingga ya itu melakukan itu kalau nggak salah tanggal 6 Oktober itu. Jadi setelah bertransformasi menjadi tentara reguler gitu kan, kita sudah kontak dulu dengan Inggris. Jadi satuan pertama yang kontak dari Inggris ya TKR Laut itu, TKR Laut itu yang dipimpin oleh pelabuhan itu. Ya mereka kan belum sampai ke Semarang, belum sampai ke Surabaya gitu kan, baru ke Jakarta kan di Jakarta gitu. Mereka sudah kontak gitu ya, karena kalau kekuatan ya kita akhirnya mundur ke Cilincing gitu kan, ke Cilincing, habis itu serang juga karena perimeternya kan melanggar tuh. Hanya kita akhirnya ke pos di Babelan, yang di Bekasi itu ketemu sama Haji Nur Ali. Ya udah, jadi memang pertempuran awalnya pertempuran satuan TNI pertama yang bertempur melawan Sekutu ya BKR Laut itu, TKR Laut itu dipimpin oleh Mayor Matmin Hasibuan itu Pak, yang gitu. Mumpung masih disinggung tentang Mayor Hasibuan. Kemarin juga kita membahas bahwa dari penggiat sejarah Bang Beni juga beliau baru mengungkapkan makam itu. Ya selama ini ya baru ditemukan kemarin gitu kan. Nah itu gimana tanggapan dari TNI AL? Padahal dia kan cikal bakal juga Pak ya. Jadi masalahnya Pak Hasibuan sama TKR Laut Jakarta itu, itu tidak tercatat di buku resmi kita. Gitu. Ya, tidak ada. Saya akan buka begitu ada informasi dari tulisannya Pak Ali Anwar, Mas Ali Anwar itu kan yang tentang Kiai Haji Nur Ali. Itu kan banyak memuat dari Hasibuan itu. Tapi saya buka itu nggak ada, nggak di buku Indonesia TNI AL itu nggak ada. Ya, kemudian saya telusuri kenapa kok nggak ada gitu kan. Oh ternyata gini, jadi ceritanya pasukannya Pak Hasibuan itu tidak ikut hijrah ke Jawa Tengah. Waktu hijrah Siliwangi kemudian hijrah. Kan ada maklumat dari pemerintah supaya Jakarta itu dikosongkan. Jakarta dikosongkan dari pasukan TNI. Hijrahnya kalau di Angkatan Laut ada silakan ke Serang. Ya itu Alri Pangma 1, di Karawang, di Cirebon, Tegal atau Cilacap. Waktu itu Pak Hasibuan katanya mau ke Cilacap, tapi
dalam rangka dia kontak Pak Hasibuan dan Raden Ali kan sebenarnya mau ke Cilacap gitu, gabung dengan TKR atau TKR laut yang di Cilacap. Yes. Karena waktu beliau mau kontak dengan itu kan, dengan perwakilan TKR laut di Cilacap, beliau udah ketangkep tuh, sudah tertangkap beberapa orang termasuk Pak Hasibuan dengan Raden Ali. Kemudian tapi di awal tahun itu kan kejadiannya tahun Desember 45 itu, waktu awal tahun sudah sudah dibebaskan, tapi kembali ke pasukannya. Ya, masalahnya pasukan induknya kan sudah bergeser ke sana, Pak. Sudah bergeser ke ini. Kemudian penjagaan sekutu maupun nikah Belanda itu makin kuat di wilayah Jakarta dan Jawa Barat yang dekat dengan Jakarta. Jadi memang agak susah menembusnya. Makanya kemudian yang itu lagi kan pasukannya Pak Hasibuan kan banyak asli sini. Asli Jakarta lah gitu kan. Beda sama pasukan yang dulu di Angkatan Laut kan, di Jakarta kan ada 3 pasukan Pak Hasibuan, TKR Laut, kemudian ada pasukan L, pasukan U. Pasukan L sama pasukan U itu kan memang dia gabungan dari beberapa orang dari beberapa wilayah gitu kan, beberapa orang. Kalau Pak Hasibuan kan kebanyakan dari asli sini, asli Jakarta dan sekitarnya lah gitu. Makanya dia lebih memilih bertahan di sini sama-sama dengan Ki Haji Nur Ali gitu kan. Ya. Setelah Rera itu kan yang dicatat itu kan pasukan yang sudah ada induknya. Ya, sudah yang di Tegal, pokoknya ada di Tegal, ada yang di mana itu Jogja, ada yang di Cirebon dan sebagainya itu kan ya kan namanya beliau nggak tercatat akhirnya kan. Karena beliau kan nggak ada di sini, nggak dicatat. Makanya sama dengan kasusnya Pak Komandan TKR Laut Cikampek itu Pak Mufreni Win itu ya. Itu kan sama juga tidak begitu dikenal di Angkatan Darat ya gitu. Ya, makanya itu kan sama di Angkatan Laut juga gitu, karena nama beliau dan pasukannya tidak tercatat di rasional di reorganisasi tentara itu ARI pada waktu tahun 47-48 ya, gitu kan. Beliau kan masih di sini kan gitu. Kemudian kan fisiknya kan juga tidak ada di sana, jadi sama sekali makanya tidak tercatat, Pak. Gitu. Jadi istilahnya begitu. Makanya kami kehilangan kontak dulu, kehilangan jejak Pak Matmuni Hasibuan itu di mana. Kami tahunya ya dari sejarah Kodam, dari sejarah Siliwangi, dari buku-buku yang diterbitkan oleh Pemda DKI itu kan, nama ini ada gitu kan. Ya. Kemudian ternyata makamnya juga kalau ada para penggiat sejarah kan bingung juga, dia itu kan sampai namanya jadi nama jalan loh ya. Iya, berarti nama tokoh penting di Bekasi kan. Iya. Ya kan itu cerita setelah beliau lepas dari setelah perang kemerdekaan itu kan berkiprah di Bekasi. Makanya kami terima kasih karena dibantu oleh rekan-rekan penggiat sejarah, Mas Beni, kemudian sejarah akademisnya itu kan ada Pak Ali Anwar, kemudian Pak Endra Kusnawan yang banyak menulis tentang itu. Ya, itu kan jadi referensi, termasuk dari sejarah Kodam sendiri kan, sejarah Kodam. Ya, hanya perintah istilahnya arahan dari kebijakan dari Kepala Staf Angkatan Laut sendiri ya udah ditelusuri sampai di mana gitu kan, di mana kiprahnya Pak Matmuni Hasibuan ini. Ya, kami akhirnya itu Pak mengenai keluarganya, kemudian memberi benar nggak tokoh ini seperti apa kan, ternyata benar juga dari dokumen dari keluarga, dari foto-foto dari keluarga itu mendukung semua. Dan kita yakin bahwa inilah. Nah, akhirnya kami kemarin di hari TL kami sampaikan ke pimpinan, kemudian udah diundang aja keluarganya di sini sama-sama dengan para pendidik atau lain-lain. Jadi kemarin yang waktu di hari TNI itu kan keluarganya Mas Pardi, putranya gitu, putranya Laksamana Muda Mas Pardi, kemudian putranya Laksamana R.E. Martinata, putrinya R.E. Martinata, kemudian yang ketiga cucunya Laksamana R. Subiakto. Ya, yang ini putranya Pak Matmuni Hasibuan. Tampil kemarin dikasih penghargaan sebagai kita deklarasikan di piagam penghargaan sebagai pendiri dari Angkatan Laut. Artinya ini satu pengungkapan yang
sangat berarti sekali. Iya Pak, ya. Ya, jadi kan Hasibuan yang selama ini ya, sempat dilupakan. Ya, dilupakan oleh Angkatan Laut, padahal di Bekasi nama jalan beliau tuh. Bahkan ketua DPRD pertama kan di Bekasi kan, jadi itu merupakan warga utama Bekasi kan. Malah kita tidak tahu gitu kan. Ya, karena memang kita jejak, jadi makanya kan makanya di kita itu kan nanti di dinas sejarah ini Pak, kita ada tiga kriteria. Yang pertama, kualitas sejarah itu apa kita tempatkan bagaimana mestinya. Ya, kalau sejarah kita yang sudah gede, yang sudah dikenal masyarakat ya kita besarkan. Tapi kalau yang sudah belum dikenal ya kita angkat gitu kan. Seperti Pak Martin Hasibuan kan itu kan sudah dikenal di tingkat lokal, tapi di tingkat matra sendiri kita belum tahu karena memang kehilangan jejak tadi gitu lah. Nah, tadi kita udah nonton hasil saya tadi ngobrol-ngobrol ya sama Pak Heri, di mana ternyata di TNI AL sendiri sempat kehilangan gitu dengan Pak Hasibuan karena ternyata dia nggak ikut waktu ada hijrah Siliwangi itu. Tadi gimana tadi dia bilang itu kan sempat terpisah dan hilang kontak gitu. dengan kontak dengan markas induk Angkatan Laut awal-awal yang kata dia di Pangkalan Cilacap, Pangkalan Tegal atau Pangkalan Cirebon. Itu memang masih ditelusuri lagi lebih jauh. Tapi secara tidak langsung Angkatan Laut Dinas Sejarahnya sudah mengakui bahwa kalaupun di riset ditelusuri gitu ya, Pak Hasibuan ini memang penting gitu. Cuma memang pada saat 47 ke sana ada data yang hilang. Kalau saya juga sempat bilang, ini data ini hilang kemana? Entah beliau ikut ke Jogja atau pada saat pertengahan jalan ke Cilacap, itu yang kita belum dapat datanya. Tapi yang kita angkat dulu kan awal-awalnya, nama beliau ini dalam beberapa literasi buku, seperti tadi kata Pak Heri bilang, ada di buku Sejarah Siliwangi, Sejarah Kodam, Sejarah Pemda DKI gitu ya, tahun 70-an, tahun 80-an. Tapi kemana makamnya gitu? Sampai akhirnya ya alhamdulillah saya ungkap makamnya ada di sini dan kita kasih beberapa literasi ke Dinas Sejarah supaya bisa buat kita sebenarnya bagaimana caranya supaya beliau diakui secara layak. Nggak perlu mungkin terlalu jauh lah kita bahasa bilang dia akui pahlawan nasional, itu mungkin nggak ke situ, tapi diakui aja bahwa beliau punya peran, terutama dalam masa revolusi fisik awal 45 sampai 47. Dari mulai Jakarta Utara, termasuk pendirian Bekair Laut, pertempuran awal pertama dengan tentara Inggris, dan ikut gerilya bersama pasukan Laskar Hizbullah Kiai Jurnal Ali di Bekasi. Dan itu diakuin oleh negara atau oleh institusi resminya. Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Sudah itu aja. Ya artinya kan TNI AL ini Dinas Sejarah TNI AL satu sisi ya baru aktif ya 2 tahun ini. Tadi saya juga bincang-bincang dengan Pak Heri. Memang di TNI AL sedang mendokumentasikan berbagai macam sejarah-sejarah yang mungkin di dokumen mereka belum masuk dan banyak yang terlewatkan gitu kan. Dan pentingnya sejarah ini sudah disadari di tubuh TNI sendiri untuk ada kearsipannya Dinas Sejarah ini, dan ini tentunya menjadi satu arsip penting ya. Pak Hasibuan dari mulai tadi Pak Heri juga bilang sempat hilang kontak dan tidak tahu di mana, karena Pak Heri sendiri juga bilang bahwa Pak Hasibuan ini dia merupakan karena dulu BKR Laut itu kan ada di tiap cabang-cabangnya di tiap daerah dan Pak Hasibuan ini dia adalah pimpinan di Jakarta, BKR Laut di Jakarta gitu kan, dan ini tentu menjadi satu kearsipan yang sangat penting dari TNI Laut gitu ya. Abang gimana nih menurut Abang? Iya, dari data-data yang kita dapat, literasi yang ada kita baca gitu, beliau termasuk salah satu tokoh pendiri Angkatan Laut, walaupun bukan di pelautnya ya, tapi mungkin ada pasukan kalau mungkin sekarang kalau di Angkatan Laut ada KKO lah, ada marinir gitu. Tapi beliau salah satu pendiri Angkatan Laut karena disebutkan juga beliau ikut rapat dengan dalam beberapa buku itu beliau ikut rapat dengan teman-teman ya pemuda yang cinta bahari untuk membentuk Angkatan Laut. Nah itu poin pertama. Poin keduanya adalah dia tiba-tiba ikut berjuang di Bekasi, dari Jakarta Utara sampai Bekasi gitu kan, sampai tiba-tiba berkiprah di politik atau di pemerintahan di Bekasi. Itu juga luar biasa. Tujuan kita kan awalnya cuma, Pak ini bisa diakuin nggak di Angkatan Laut? Karena selama ini namanya disebut, tapi makamnya nggak ada.
Nah, kebetulan Angkatan Laut Dinas Sejarahnya juga punya misi yang sama. Mereka dapat data nama ini, tapi kehilangan, ya kehilangan kontaknya. Gitu. Tiba-tiba nyambung lah kita. Oh Mas Benny yang nyari, ya nggak nyari lah. Kita lagi menelusuri Pak. Kebetulan kita nemu makam, kita mengungkap makamnya, nemuin ada di sini. Makamnya nggak pernah kemana-mana, ada di situ. Cuman kita nggak ada yang pernah ngeh, gitu. Termasuk warganya. Gitu. Dan beberapa bulan setelah Bang Benny berhubungan dengan TNI AL itu kan? Ya. Nggak lama kan September ini kira ulang tahun gitu kan. Saya ketemu Juni tanggal 26 Juni 26. Saya ketemu makam beliau. Agustus itu udah proses lah, saya masukin data ke Dinas Sejarah Angkatan Laut segala macam, koordinasi dengan teman-teman, dengan bapak-bapak di Dinas Sejarah Angkatan Laut, sampai akhirnya terakhir ada foto yang saya sama kepala dinas ini. Yang kepala ini. Oh ini. Dengan kepala dinas Dinas Sejarah Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Supardi SMBA ini, bahwa beliau bilang ke kita ngadep, beliau bilang Pak Hasibuan, keluarga Pak Hasibuan akan diundang dalam rangka hari jadi Angkatan Laut ke-76 untuk menerima penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Wah itu pada saat saya di sini saya bangganya luar biasa. Nggak sia-sia kita gitu. Karena buat saya itu tujuannya. Beliau dihargain, diterima datanya oleh Dinas Sejarah, terus dihargain oleh kesatuannya, dan masih didapat penghargaan gitu. Itu luar biasa. Buat kita, buat saya pribadi sama teman yang sama Randy yang sama-sama nyari, tujuan kita utamanya itu, biar beliau dihargain selayaknya lah. Udah itu aja kok, nggak lebih. Ini akhirnya kalau ini kan postingan abang ya? Iya. Berarti waktu ultah kemarin ya, HUT-nya TNI AL 3 yang dikasih penghargaan. 4 sebenarnya. 4 ya? 4. Jadi Laksamana, keluarga besar Laksamana M. Pardi. Ini yang mana kalau M. Pardi? M. Pardi, saya nggak ada gambarnya. Oh, nggak ada. Karena saya baru dapat kemarin info bekas dua asal Laksamana ini ya. Laksamana Subiakto, Raden Subiakto, dan Laksamana Raden Martadinata. Ini dua nama, ini Subiakto dan ini Pak Raden Martadinata. Dan ini Pak Hasibuan. Nah, pada saat saya dengar itu dari Kepala Dinas Sejarah Angkatan Laut, ini pada saat saya ngadep diterima beliau, itu bangganya luar biasa. Bukan buat saya, maksudnya pertama buat hasil pencapaian kita lah, beliau dihargain. Udah cuma itu aja buat kita, itu udah luar biasa. Dan semenjak itu kita sering koordinasi gitu sama teman-teman bapak-bapak di Dinas Sejarah gitu. Wah, sering ngobrol lah gitu. Ya, makanya ini di Facebook abang udah beberapa nih saya capture ya. Nah, iya. Nah ini abang dia bilang katanya sering baca tulisan abang gitu kan. Iya, itu. Di postingan Facebook dan sebagainya. Atau mungkin dia jangan-jangan nonton juga ya konten YouTube. Bisa jadi. Karena tanggapannya apa dia tukeran, ya dia sendiri. Rupanya teman-teman Facebook, teman media sosial saya gitu. Ngamati tulisan saya juga bingung. Ada apa Pak? Suka nulis sejarah ya? Iya. Wah ya foto dulu gitu ya. Udah kita foto lah akhirnya. Tapi saya kaget juga, rupanya banyak ada perwira lah buat saya sebenarnya yang membaca tulisan saya dan menyukainya lah gitu. Kalaupun itu paling dia bilang banyak kok yang suka postingan kamu gitu. Lanjut terus Ben. Oh, siap Pak, siap. Ada beberapa yang saya kaget juga. Kalaupun dia nonton YouTube kan saya pasti kan YouTube saya, YouTube kita yang kita pernah buat, ya mungkin dia tonton gitu. Ya itu aja sih yang penting buat saya. Gitu. Terus ini ada lagi nih abang OTW ke Bandung bersama Dinas Sejarah. Nah ini dalam poinnya sih sebenarnya dalam rangka membantu apa ya Dinas Sejarah Angkatan Laut dalam menyambut hari jadi mereka lah. Itu bentuknya ceritanya saya harus membantu mereka untuk acara yang di hari besar mereka, ada pakai seragam lama dan saya membantu mereka untuk menyiapkan seragam itu. Karena saya harus diantar ke Bandung, ya udah kita bareng-bareng sama mereka ke Bandung untuk ambil seragamnya di Bandung. Oh, seragam kuno lah. Seragam BKR Laut. Oh, BKR Laut. Oh, maksudnya itu seragamnya mau dipajang atau mau di... Mau ada, karena saya nggak hadir di upacaranya gitu ya, cuman suruh bantu nyiapin seragam buat mereka. Katanya nanti ada yang pakai seragam itu pas upacara. Jadi ada TNI AL yang sekarang era pakai sama yang era baru seragam BKR Laut zaman dulu. Gitu. Saya cuma bantu itunya aja. Dari teman-teman HPW Bandung, Kang Ganda, terima kasih Kang
Kang Doni, Kang Dirman tuh makasih banyak nih, teman-teman juga udah ngebantu. Teman-teman penggiat Bandung. Penggiat sejarah HPB namanya, Historia Pan Bandung, ketuanya Kang Ganda. Kita sering kerja sama bareng, memang kegiatan kita sama lah kayak gitu. Berarti ini penggiat sejarah banyak juga. Banyak, cuman memang banyak yang belum diekspos juga gitu. Mungkin teman-teman penggiat Bandung juga bisa kita undang ya. Kenapa nggak bisa? Nggak ada masalah. Banyak biasanya ya sejarah-sejarah yang jarang terungkap itu ya justru berasal ditemukannya oleh para penggiat sejarah. Iya, sih. betul, Gitu. betul, bahasanya gitu. Nah, abang nih dari kalau saya lihat nih memang kayak udah rencana alam sih ya, sampai mulai penemuan makam Hasibuan, terungkapnya makam Hasibuan, terus Agustus kemarin juga baru kemudian laporan ke Dinas TNI AL dan nggak lama ya September ini memang mereka merayakan hari ulang tahunnya dan sampai akhirnya mereka memberikan penghargaan ya kepada Pak Hasibuan dan juga kepada beberapa tokoh-tokoh TNI AL. Angkatan Laut. Nah, kita kan selalu ke message Bang. Dari cerita ini nih Abang nih, message apa sih yang, atau mungkin ya kesan Abang lah paling tidak gitu ya, yang ingin Abang sampaikan sih terhadap generasi ataupun terhadap para penggiat sejarah, para penyuka sejarah, termasuk saya. Jujur saya juga literasi sejarah dulu suka sekali sejarah, tapi karena banyak lupa dan tidak menggeluti itu. Tapi setelah Abang banyak mengungkap sejarah ini, jujur saya jadi kayak punya satu pemikiran baru, pola pikir baru, kayak ada satu mental energi yang terbangun ini. Nah, kalau Abang gimana Bang lihat ini Bang? Saya sih bukan pesan ya, saya yakin semua penggiat sejarah atau saya juga nggak pernah bilang saya sejarawan. Saya selalu bilang terserah teman-teman mau ngomong apa, sejarah, penggiat sejarah kayak atau apalah. Tapi yang jelas message-nya adalah Bang, kita pengen ngajak anak orang sekarang itu menghargai sejarahnya gitu. Siap. Kalau kita menghargai sejarahnya, kita belajar jadi manusia. Kenapa? Karena manusia nggak ada yang sempurna. Kalau kita belajar sejarah, pasti ada orang-orang yang bisa membuat sejarah. Tapi kan biasanya membuat sejarah itu ada positif, ada negatif. Nah, kita mau belajar yang mana nih? Mau yang belajar yang positif atau belajar yang negatif? Kalau saya sih ngambil putusan, saya mau belajar yang positif dari sejarah. Untuk apa? Untuk jadi manusia yang lebih baik. Bukan manusia sempurna, enggak. Belajar jadi manusia yang lebih baik dengan sejarah. Karena dengan menghargai sejarah masa lalu, umpamanya, buat saya pribadi, kita akan belajar menjadi manusia yang lebih baik kepada orang lain, kepada lingkungan terutama. Itu aja sebenarnya. Jadi message-nya adalah kalau kalian mau kenal dirinya sendiri, ya kenal dulu sejarahnya. Baru kita bisa kenal diri kita. Itu aja sih. Oke, siap Bang Benny. Oke Bang, mungkin untuk konten kali ini kita cukup, nanti kita lanjut lagi di konten-konten lain. Karena ya. Masih banyak sekali sejarah yang belum kita ungkap nih. Ya ini dadakan sekali ya Bang ya. Jadi ya mungkin next kita akan ulas lah berbagai macam sejarah yang ada juga. Tadi juga saya dengan TNI AL juga coba untuk, ternyata banyak sekali sejarah yang mereka ingin publish yang supaya masyarakat juga tahu, dan karena dari sejarah banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya. Ya untuk saat ini mungkin ini dulu Bang untuk Kompas Sejarah, dan untuk rekan-rekan Suara Pemerintah TV yang ingin berikan tanggapan ataupun ingin memberikan saran atau sekedar dukungan, silakan tulis komentar-komentarnya di kolom komentar. Nanti kita akan bahas komentar-komentar yang masuk di kolom komentar. Dan teman-teman yang ingin berdonasi juga bisa mengirimkan donasinya untuk yang membantu kita, karena banyak sekali riset-riset sejarah yang perlu kita ulas, kita perlu ungkap dan sebagainya gitu kan. Oke, terima kasih Bang Benny Rusmawan. Terus semangat karena negara membutuhkan para penggiat sejarah seperti Abang. Oke, terima kasih. Saya Rahmat HM dan saya Benny Rusmawan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.